محمد معمود به عبد الرحمن شهيدا به عبد الوهاب به عبد الصمد شهيدا به محمد محمد بن حمزة شهيدا به شيخ حبان شهيدا به عمرو زيد بن حبيب محمد زيد شهيدا به محمد بن شيخ محمود شهيدا به هادي موسى شهيدا به احمد زين بن زيد محمد بن علوي عبد سلمان الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى منفعه وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih melanjutkan jawaban dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika seseorang bertanya, bisakah manusia biasa merasakan nikmatnya sholat menjadi qurrata ain sebagaimana Rasulullah SAW merasakan itu di hadisnya wa ju'ila qurratu aini bis shalah, dan dijadikan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, asik hidup Rasulullah itu ketika berada di dalam sholat. Apakah itu mungkin juga terjadi kepada kita umat? Minggu yang lalu dijawab oleh Ibnu Athaillah bahwa kemungkinannya bisa, tapi tidak sehebat Rasulullah SAW. Kenapa? Hari ini kita akan bahas wa Rasul salawatullahi wa salamuhu alaihi laisa ma'rifatuhu kama'rifatihi laisa ma'rifatun kama'rifatihi wa laisa qurratu ainin kama'rifatihi. Karena Rasulullah SAW tidak ada satu makrifat manusia yang bisa menyamakan makrifat Rasul, sehingga tidak ada kenikmatan di dalam sholat manusia yang bisa menyaingi kenikmatan sholatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau buat bisa orang nikmat sholat bisa, sholat itu nikmat bisa, tapi tidak sekelas Rasulullah. Kenapa? Sebab kalau kita bicara makrifat, soal syuhudnya Rasulullah, soal kenal betulnya Rasul kepada Allah, itu jauh dibanding rata-rata kita, bahkan kepada Nabi sekali. Minggu lalu saya sampaikan, ada orang yang berkata bahwa ujung terakhir makrifatnya para ulama adalah awal makrifatnya para aulia. Ujung makrifatnya, finish makrifatnya para aulia adalah awal makrifatnya para anbiya, dan finish makrifatnya para anbiya adalah awal makrifatnya para Rasulullah, dan finishnya makrifat Rasulullah adalah awal dari makrifatnya Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh misalnya, ketika Rasulullah SAW membaca ayat Nisa, ini sila Nisa, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abad. Balasan mereka orang-orang beriman yang Allah ridho kepada kehidupannya itu, ulaika hum khairul bariyah, orang-orang yang khairul bariyah, terbaik. Jazaohum, balasan mereka adalah jannatu 'adnin, surga adn, tajri tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Ketika kita baca itu, apa yang kebayang di kita tentang surga adn? Enggak ada. Nah, tapi Rasulullah SAW pernah ke surga. Rasul pernah melihat surga itu. Bahkan dikisahkan Rasul pernah melihat sebuah istana, ada di istana, di sampingnya ada perempuan sedang wudhu. Perempuan sedang wudhu ini diriwayatkan Ummu
Sulaim istrinya Abu Talha. Ketika Rasulullah di istana bilang, itu istana siapa? Kata mereka Jibril, itu istananya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul pengen banget masuk ke surga ke dalam istananya Sayyidina Umar. Tapi ingat bagaimana cemburunya Sayyidina Umar bin Khattab terhadap sesuatu yang miliknya Rasulullah ya. Lalu Rasul cerita sama Sayyidina Umar, ya Umar, aku kemarin diperlihatkan istanamu di surga. Ada perempuan sedang berwudu di samping istana. Ummu Sulaim istrinya Abu Talha yang dikenal perempuan paling sabar di dunia. Kira-kira begitu ya. Yang anaknya meninggal dunia biasa saja. Nah, tapi Umar, aku tadinya pengen masuk, aku pengen melihat bagaimana istanamu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika aku ingat kamu tuh orang yang pencemburu, gitu, maka aku nggak berani masuk. Kalau kamu cemburu, tapi kamu malah sama. Nangis Sayyidina Umar, saya berkata, ya Rasulullah, apakah saya harus cemburu kepadamu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Rasulnya udah ke surga. Maka ketika baca ayat jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, kelihatan surganya sama Rasul. Oh ini yang kemarin waktu Isra Mi'raj diperlihatkan. Oh ini yang saya pernah sama Jibril diperlihatkan. Jadi ketika setelah itu Allah nikmat aja. Dari awal sudah Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Terbayang tuh linuriyahu min ayatina ketika Isra Mi'raj. Miliaran planet, miliaran galaksi, miliaran bintang berseluruhan jalan tuh, wa kullun fi falaki yasbahun, semuanya beredar di porosnya, tidak ada yang tabrakan. Rasulullah bilang, Allahu Akbar, iya, kebayang semua. Bagaimana makrifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minggu lalu saya sampaikan dan Bapak ketika bilang Allahu Akbar, apa yang baik? Nah, jawab. Tapi bahwa kita dapat bagian bisa bagian. Sebab kata tadi al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris. Yang namanya pewaris kan begini. Ini ada tanah nih 1000 meter. Anaknya ada 5, meninggal orang tuanya. Dapat kan tanahnya. Salam berapa? 200 meter. Ini jatahnya para ulama. Maka kalau Nabi bisa qurratu ainin ini kira-kira 1000 meter, ulama paling hebat 200 meter. Nah, kita adalah para pewaris ulama. Kita muridnya ulama. Ulamanya punya tanah kira-kira 200 meter. Muridnya ada berapa? Ada 20, diwarisin lagi. Masing-masing tanah berapa? 10 meter. Maka kita kebagian qurratu aininya kira-kira 10 meter. Maka nikmatnya kita, misalnya ada imam baca suaranya enak lagi sholat, kita nyaman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Kita lihat enak nih imam. Dalam sholat kita menikmati Al-Quran. Paling kata itu sudah sedikit qurratu ain. Ada yang merasa diomelin ketika membaca sedikit ayat di surah Al-Fajr. Nah, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna al-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Karena ada depannya fa'amal insan ila mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu wa yakunu rabbi akraman. Ada orang-orang yang hidupnya diluaskan Allah, dikasih rezeki, apa dia bilang? Allah lagi baik banget sama gue. Wa idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika diserang sama COVID-19, kemudian tokonya tutup, perusahaannya hampir runtuh, kemudian usahanya hampir gagal, semua Rabbi ahanan. Kayaknya Allah kayak gak demen sama gue. Apa kata Allah? Kalla, bukan begitu, bukan, ente salah itu. Bala tukrimunal yatim. Kemarin waktu ente kaya, ente kagak memuliakan, bukan menyantuni, memuliakan anak yatim.
ولا تحاضون على طعام المسكين. Dan ente enggak pernah peduli sama orang miskin. Wa ta'kuluna al-turasa akalan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ente kebanyakan demen sama harta. Ada orang yang ketika salat itu tahu terjemahnya, merasa dinasihatin, merasa diomeli, itu juga udah sebagian dari qurratu ainin. Nikmat itu orang salat. Tapi ada juga yang demen banget sama salat, enak hari sembahyang apa tuh, demen imamnya cepat. Ada juga itu juga namanya qurratu ainin. Nah. Maka di sebagian riwayat kan dia bilang, "Idza ammal qauma falyukhaffif." Kalau Anda menjadi imam, maka ringankan salatnya, jangan lama-lama. Fa inna fihim ad-dha'ifa, ada yang lemah, was-saqima, ada yang sakit, wa dzal hajah, ada yang lagi punya kebutuhan. Boleh jadi ada di antara kita yang tingkat kenyamanan kita ketika sholat bukan pada ayatnya, bukan pada sholatnya, bukan pada imamnya, tapi pada cepatnya. Soal itu KW berapa itu belakangan. Tapi yang jelas dia sholat dan dia sudah merasakan ada kenikmatan sholat. Tapi tidak bisa disamakan sama Rasul. Kenapa nggak disamakan coba? Rasul dari pertamanya saja udah kenalan sama Allah. Dari pertamanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketemu siapa? Sama malaikat Jibril ketemu muka. Dulu pernah ada kisah dengan Khadijah, saya pernah sampaikan itu. Khadijah yang anaknya Ibrahim meninggal dunia, ini saking makrifatnya Rasul. Ibrahim masih nyusu anaknya meninggal dunia. Mohon maaf ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu tuh kalau mensapi anaknya biasa nyusu kagak nyusu, payudaranya sakit karena bengkak. Biasa nyusu, itu kagak nyusu. Maka ketika Ibrahim meninggal, itu malamnya Khadijah merasa, aduh, harusnya Ibrahim nyusu nih, karena berasa payudaranya. Nah, karena nangis, kata Rasulullah, Khadijah, nggak usah sedih. Di surga Ibrahim sudah ada yang menyusu. Tidak bisa dipahami oleh Khadijah. Nah, istri Nabi kan, bukannya Nabi, istri Nabi, bukannya Rasul, istrinya Rasul. Kata Khadijah, ya Rasul, ente mah Rasul, enak bisa tahu. Saya kan bukan Rasul. Yang saya tahu ini payudara ngebet. Biasanya diisep sama Ibrahim. Jadi saya kebayang sama harusnya dinyusu, harusnya. Akhirnya Nabi dalam tanda petik itu agak sedikit keras suaranya. Ya Khadijah, haruskah aku berdoa kepada Allah supaya kamu bisa mendengar bagaimana air susu bidadari surga mengalir di lehernya Ibrahim alaihissalam? Haruskah aku berdoa supaya kamu dengar gelekan susu itu yang nyusuin Ibrahim di surga? Khadijah mendengar itu, tahu suaminya agak marah nih. Kemudian, atubu ilallahi wa rasul. Aku bertobat kepada Allah. Gak usah Rasul, gak usah. Saya percaya. Sekelas Khadijah saja. Nah, masih keteteran berhadapan dengan makrifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cerita Nabi Nuh di Al-Quran, cerita Nabi Hud di Al-Quran. Saya lupa di surah Al-An'am kemarin. Ketika Nabi Hud menyampaikan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, jangan jadi Tuhan selain Allah. Apa kata kaumnya? Lu gila lu, lu gila lu, nggak ada aja. Apa kata itu? Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari Allah apa yang kamu nggak tahu. Emang kadang-kadang kelasnya kagak sampai nih. Karena dia tahu apa yang ada dari Allah. Sementara ketika disampaikan ketika kita nggak masuk di akal. Begitulah para guru kita kalau ngomong kita kagak masuk akal. Kenapa? Sebab kita belum sampai. Sekelas kiai saja kalau ngomong kita suka kiai ngomongnya benar apa itu.
kiai kalau ngomong kadang-kadang, nyari duit mah jangan banyak-banyak, yang penting berkah gitu. Jangan banyak-banyak, yang penting berkah. Karena udah makrifat, sama berkah tuh udah makrifat. Dia merasa duitnya nggak banyak, tapi dia nyaman. Dia nggak merasa duitnya nggak banyak, tapi hidupnya tetap berjalan. Anaknya tetap makan, tetap sekolah, tetap kuliah, tetap sukses. Dan dia nggak merasa punya duit sekian miliar, sekian ratus juta, nggak pernah. Paling yang dia punya paling gede 10 juta, 5 juta. Tapi dia nyaman. Kapan dia butuh ada. Ini saya dapat dari buku saya besok dan hari. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu pertama dengerin saya bilang, ini sih kayaknya bercanda dulu saya. Mulai rezeki mah yang penting cukup, nggak mesti lebih. Kayak sudah hari. Iya bisa. Iya, kapan-kapan mau beli motor cukup, mau beli mobil cukup, kapan-kapan mau bikin kontrakan cukup, kapan-kapan mau umroh cukup, kapan-kapan mau haji cukup. Dia bilang, ya itu orang kaya, bisa cukup. Saya nggak paham. Ketika disampaikan nggak paham di kepala saya itu mungkin bapak-bapak sama. Ya itu mau duit banyak. Nah, mohon maaf. Ternyata ketika kehidupan itu berjalan, oh ini yang dimaksud dengan guru saya. Jadi kadang-kadang kita punya niatan nih, pengen pergi haji. Ini saya ingat sekali tahun 2009. Pengen pergi haji berdua sama istri. Itu punya duit 30 juta. Sementara sekolahnya saat itu harus 40 juta. Tapi waktu itu masih muda, punya anak satu masih kecil, pengen juga keren-keren punya mobil kan. Biasa pasangan-pasangan muda kan gitu dulu. Akhirnya ya udahlah kita setor haji aja. Kebetulan temen yang harus udah kan yang 10 juta mah gua talangin aja. Akhirnya nggak beli mobil, talangin 2009. Itu berangkatnya 2000 sampai itu 2012. Akhirnya itu pergi haji juga, mobil juga punya. Rapi pergi haji kan kita pikir begini, berarti bisa dong gua kalau nabung-nabung buat. Ternyata susah juga tuh dicari orang udah rapi. Mau beli mobil cukup, mau beli haji cukup. Ketika itu sudah dilaksanakan, ya hilang aja gitu duit. Biasa aja gitu ya. Pada takarannya, ya oh ini yang dulu kata guru saya yang penting cukup. Rupanya ada hadisnya Pak. Hadisnya kata Rasulullah ini di teman-teman kalau baca dari Rasulullah. Aflaha man aslama wa ruziqa bihi kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu. Beruntunglah orang yang hidupnya dalam agama Islam dan dikasih rizki cukup dan dia dikasih rasa qanaah. Qanaah itu bisa menerima apa adanya dengan apa yang Allah berikan. Cukup terus qanaah. Minta maaf nih ibu-ibu, diminta maaf nih. Ini sekedar cerita qanaah aja dulu. Minta maaf ya, lagi banyak bantuan sembako beras kan ya. Pokoknya sekarang mau beras jadi mau bisa 3 karung kali 5 kilo belum kepake ya. Sekarang. Tapi ada ibu-ibu belasono, bukan belas ini. Belasono yang ini gambaran qanaah dan tidak qanaah. Jadi dikasih beras, dikomentar itu beras. Orang bilang gerendeng, tau gerendeng ya. Beras sih, merek kagak jelas. Nah, dikasih minyak sayur apa ini di warung kagak ada mereknya. Dikasih mie sih ini yang dikirim. Berasa dimakan kan enggak? Dimakan. Mie-nya direbus enggak? Direbus. Minyak sayurnya dibuat goreng enggak? Buat goreng. Tapi digerendengin, tapi dimakan. Nah, ini enggak qanaah. Kalau emang mau dimakan jangan dikomentari. Kalau mau digerendengin jangan diterima. Itu baru qanaah namanya. Yang ini mah gua enggak ada, ini mah gua enggak kasih orang lain aja. Itu baru qanaah namanya.
Atau ketika dia terima, ya alhamdulillah, dimakan aja. Ini enggak, dimakan juga, digerendengin juga. Akhirnya besok ketika RT sampai lagi, berasa masih kemarin teh, ya itu mulu. Sini tapi tetap diterima. Bagaimana mau aflah gitu. Jadi itu cukup. Guru kita kalau ngomong yang penting berkah. Tuh. Rupanya ini bermain di rasa, susah. Bermain di rasa susah. Dan teman-teman yang pada punya istri, ada nggak kepengen kawin lagi? Aku aja Pak. Nah, tapi dikerjain nggak? Enggak. Dikerjain nggak? Enggak. Mohon maaf, di sebagian kita ini ada yang modalnya kuat mau kawin lagi. Duitnya ada, kemauannya ada, tapi dikerjain enggak. Kira-kira ada rasa apa? Ada yang rasa gua kesian sama bini gua, itu udah ma'rifat namanya sama keluarga. Ntar anakku bagaimana, itu udah ma'rifat sama keluarga. Nah, tapi kurang yang kagak ma'rifat sama keluarganya kan tabrakan. Akhirnya hancur semua. Mau salah, ini kan. Itu kira-kira gambarnya semacam gambar itu. Sehingga orang yang udah nikah lama punya anak, bahkan bininya udah tua, udah peot, udah jelek, dia bilang sama anak muda, kawin maju sekali, yang penting berkah. Tuh. Kata anak muda, bini peot ini sih berkah. Dia nggak tahu. Yang disampaikan itu bukan itunya, bukan di situ letak berkahnya. Saya punya teman itu di Depok. Sampai kakeknya meninggal dunia hari ini, 6 hari kemudian neneknya meninggal dunia. Jadi ketika kakeknya umur 70, neneknya umur 65, itu kakeknya meninggal, neneknya don. Yang meninggal aki-aki. Tapi yang merasa kesepian nenek-nenek. Kita bilang lah, kita yang muda, ya elahnya, ya hikmah itu sedikit. Dia mah nggak pakai dia mati. Tapi enggak, ternyata nyusul. Kenapa nyusul? Enggak kuat ditinggal mati oleh suami. Ada apa tuh di usia 65 sampai 70? Kan udah nggak ada, mohon maaf, udah nggak ada urusan tempat tidur, udah nggak ada ngomong alergi, udah nggak ada itu. Udah nggak ada ayam bebayangnya, udah nggak ada. Tapi rasanya, karena dia udah makrifat sama suaminya. Kira-kira gitu deh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan neraka. Maka ketika baca ayat wujuhun yawmaidin khashi'ah aminatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Kelihatan itu. Karena Rasul pernah diperlihatkan, itu siapa Jibril? Orang yang menyobek-nyobek mukanya, pakai kuku panjang-panjang. Siapa Jibril? Udah pernah Rasul ke neraka. Maka ketika baca ayat ke neraka, Rasul makrifat. Sembahyang sholat gerhana matahari, Rasul maju, entar mundur, maju mundur. Sahabat bingung. Tadi sembahyang gerhana matahari kan lama tuh. Sahabat di belakangnya, kadang-kadang Rasul maju, kadang-kadang Rasul mundur. Tapi ditanya, ya Rasul, emang apa tadi ada tekak mundur, kemudian kadang-kadang maju? Apa kata Rasul? Ketika saya sholat, baca ayat surganya kelihatan, itu korma manggar-manggarnya ada di depan saya ingin petik rasanya itu, maka saya maju. Coba baca ayat surga tuh kayak ada film 4 dimensi gitu ya, batinnya. 4 dimensi, jadi seakan-akan Rasul itu ada di surga. Ini jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu kelihatan surganya, seakan-akan Rasul ada di dalam surga. Bagaimana kagak betah itu baca ayat? Ditambah lagi, dilamain lagi. Maka ada yang pingsan itu ketika sholat sama Rasul gerhana matahari. Saking lamanya, ada yang pingsan.
Asma binti Abu Bakar termasuk yang hampir pingsan. Akhirnya ketika dia lagi sholat, ada air di ember diambil diguyurin kepalanya daripada pingsan. Sementara Rasul menikmati ada di dalam surga ketika baca Al-Quran. Itu qurratu a'yun. Kalau baca boleh kita baca ayat waqudin ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari seperti wah seakan-akan kita di surga lagi dihiasin sama bidadari. Mau berhenti kita terus. Sayangnya kita belum sampai situ. Nah, yuk mundur Rasul. Kenapa Rasul mundur? Ketika saya baca ayat neraka itu, api neraka ada di depan saya lagi. Saya takut tersambar api neraka. Saya mundur. Apakah nikmat begitu sebaik? Baca surga kelihatan, baca neraka kelihatan. Karena makrifat Rasul tidak bisa disamakan dengan makrifatnya. Tidak. Maka Rasul bilang, ju'ilat li, dijadikan bagi ju'ilat qurratu ain, dijadikan indah pandangan mataku, aku sholat di dalam sholat. Maka pertanyaannya kita bisa nggak? Bisa tadi. Warisannya kayak gitu. Maka bersyukurlah teman-teman kalau sholat itu ada merasa nikmat, walaupun cuma sekedar bacaan Qur'annya, walaupun sekedar misalnya rukuknya, walaupun sekedar misalnya sujudnya, walaupun sekedar azannya. Kita cuma gue nemenin azan kayak begini nih, alhamdulillah enak gitu. Saya waktu haji 2012 lupa, saya sedang temen-temennya sama Abdurrahman As-Sudais. Saya pernah kesel sama dia karena sholat maghrib itu ditungguin dari habis asar supaya kita ada di depan. Jadi orang-orang keluar sembahyang asar, kita masuk karena kita pengen ada di depan Ka'bah supaya nanti ketika sholat suara Abdurrahman As-Sudais itu begitu kedengaran. Dari asar kita nungguin maghrib. Maghrib imamnya ketahuan dia, Allahu Akbar. Ini dia, mantap bener. Bacanya Pak kuliah sama guru. Saya omelin Pak. Gue tungguin dari asar kuliah doang sama guru. Pakai biar panjangan baca. Saya bilang begini, gua ya di sini kagak demen membacaan yang pendek. Gue pengen imam yang panjang-panjang. Itu apa boleh kamu gua ke demen yang panjang-panjang. Gue demen yang pendek-pendek. Ternyata kadang-kadang memang kita dikasih kenikmatan hanya pada satu sisi ketika sholat. Itu pun mudah-mudahan termasuk qurratu ain, walaupun tidak mirip-mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makrifatnya tidak sama dengan makrifat kita. Bagaimana mau sama Pak? Ketika ada orang Quraisy bilang ini, Muhammad kalau Nabi nopon korma pindahin. Karena korma ini Rasulullah, saya Rasulullah. Sini, jalan korma. Gimana nama macam? Muhammad, kalau lu benar, bulan belah. Kata Nabi, bulan, ana Rasulullah. Aku perintahkan kamu atas nama Allah. Lu belah dua, misah. Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Belah juga, belah. Bagaimana nama Pak? Coba. Saat itu berdoa, saat itu kejadian. Lagi berjumat, ya Rasul, ini udah kekeringan lama. Kata Rasul, siap. Allahumma agisna, wala taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunin hujan. Rafi, khutbah, mendung. Kemudian waktu sholat Jumat hujan, pulang pada lepek badannya. Saat itu berdoa, ya Allah, hujan. Seminggu nggak berhenti. Minggu besok, ya Rasul, banjir berhentiin. Siap. Allahumma hawalaina wala alaina. Allah, segitu doang doanya. Berhenti. Bagaimana namanya? Nah, bawa pasukan 313 lawan 1000 bisa menang. Di Madinah cuma 3.000, dikerubutin 10.000 bisa menang. Bagaimana nama mereka? Belum lagi Isra, Mi'raj, belum lagi mukjizat yang lain. Ayat cuma dikit, orang banyak, tangannya diangkat. Bagaimana nama mereka? Sekelas Nabi Musa yang nggak tahu punya mukjizat. Terus sekelas Nabi Musa nggak tahu. Emang Nabi Musa tahu ketika dia pukul tuh tongkat ke laut bakal misah? Nggak tahu. Nabi Musa ikutin perintah aja, perintah Allah.
Pukul Musa ke laut, siap ya Allah. Dipukul tuh, Nabi Musa nggak heran, jadinya jalanan tol laut ini. Yang bisa bikin tol laut Nabi Musa doang. Nggak tahu, dia cuma ngikutin aja, pukul. Waktu ada batu dipukul ada 12, nggak tahu Nabi Musa bakal saya nggak tahu. Tapi Nabi Muhammad mah tahu, alam nasrah laka sadrak, dibukakan, diletakkan dadanya. Ada makanan kurang supaya banyak bagaimana? Udah biar di sini, saya doain. Karena Nabi tahu dengan doanya pasti jadi banyak. Udah tahu Nabi. Itu yang saya bilang Ummu Sulaim itu kan orang yang perempuan yang percaya sama Rasulullah. Yang saya pernah cerita, Nabi lagi lapar, Abu Thalha masak. Kata Abu Thalha, kata bininya, jangan banyak-banyak bang, kemaninya bang? Iya, persiapan buat 4 orang yang datang, 80 orang. Bagaimana sih bang? Udah gue bisikin nih sama Rasul pelan-pelan kok. Anak kita Anas bin Malik udah kata Rasul ini diundang. Apa kata pas sudah sampai? Rasul yang bilang begitu bang. Iya. Rasul ditahu, tenang aja. Tuh, musuh. Tenang aja. Termasuk perempuan semacam itu tuh. Itu Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Yang ketika ditinggalkan di Ka'bah, kata Hajar begitu, ya Ibrahim, apakah perintah Allah saya ditinggalkan di sini? Orang kagak ada, kalau malam gelapnya luar biasa dingin, kalau siang panasnya, nggak ada orang, sepi, dia doang berdua, matahari kagak ada. Kata Nabi Ibrahim, iya Allah yang merintah. Kalau Allah yang merintah, pasti saya tidak akan disia-siakan oleh. Luar biasa. Nah, maka tuh belum apa-apa udah wudhu di samping istana Sinomar tuh Ummu Sulaim. Nabi tahu, maka ada beberapa sahabat yang dikabarkan pasti masuk surga. Karena Nabi tahu. Lu bakal masuk surga. Nabi tahu. Makrifat. Maka Rasul ketika sholat, makrifatnya beda dengan kita. Sholat. Maka Rasulullah tidak, kalau ketika sujud tidak, nikmat. Ketika rukuk tidak, nikmat. Ketika baca Quran tidak, nikmat. Ketika berdoa tidak, nikmat. Ketika tahiyat tidak, nikmat. Ketika baca sholawat. Di mana kalau masih ada kenikmatan sholat, bersyukur. Maka saya bilang, orang walaupun sholatnya di akhir waktu, tapi hatinya deg-degan. Saya guru, ya Allah, masih ada imannya, tinggal mencari kenikmatan saya. Masih ada iman dibandingkan lewat bentar aja sekarang maghrib tuh, ada juga sekarang Johor. Orang kalau subuhnya kesiangan masih ya Allah, aku masuk ke subuh, ya Allah, masih ada imannya, walaupun belum sampai kepada nikmatnya sholat. Nah, selanjutnya ada kajian sedikit di kata-kata hadis ini. Wa inna qurrata aini fi salatihi bi syuhudi jalal wa mashhudihi annahu ashara ila dhalika bi qawli fi shalat wa lam yaqul bis shalat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau saya sih ketika Ibnu Abbas Kandari, kalau menurut saya inna qurrata aini fi salatihi bi syuhudi jalal wa mashhudihi. Kenapa Rasul bisa begitu nikmatnya sholat? Sebab Rasul menyaksikan begitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab Rasul bilang begini, wa ju'ilat qurratu aini bis sholat. Bukan Rasul bilang begini, wa ju'ilat qurratu aini bis sholat. Pakainya pakai bis sholat, bukan bis sholat. Apa bedanya? Nah, kalau orang bilang bis sholat di dalam sholat, kalau orang bilang bis sholat itu dengan sholat. Allah jadikan saya nyaman di dalam sholat saya. Allah jadikan saya nyaman dengan sholat saya. Apa beda? Kalau menggunakan dengan itu pakai usaha. Kalau menggunakan di dalam nggak pakai usaha, asal masuk aja nyaman gitu. Maka kata pengarang, sebenarnya faktor Rasul kenapa qurratu aini itu karena fi shalah, dia begitu kenal dengan Allah. Jadi asal udah Allah, udah bes. Udah langsung connect tuh. Nah, kita kadang-kadang di situnya dia masih susah, kadang-kadang Allah, ya Allah, astagfirullah, Allah, usul.
kagak beres-beres. Ngaji malam Sabtu itu ada bab di Riyadhus Shalihin al-iqtisad fil ibadah. Kalau bahasa kita yang gampang-gampang aja ibadah, jangan maksa. Mohon maaf ini. Jadi saya pernah nanya orang, lu ngapa sih kalau takbir lama banget? Susah khusyuknya Ki. Saya bilang, berarti lu kagak bisa khusyuk. Kalau kagak bisa khusyuk jangan dipaksa. Sebab tidak ada syarat sahnya sholat khusyuk, nggak ada. Tidak ada rukun sholat atau khusyuk, nggak ada. Jadi berarti lu kagak bisa, jangan dipaksa. Udah biasa aja. Allahu Akbar. Tapi gua nggak khusyuk Ji, yang lain juga sama nggak ada khusyuk. Berarti lu kagak bisa, jangan dipaksa. Bukan tingkatan kita, bukan tingkatan ente. Tingkatan kita tuh yang penting takbir. Allahu Akbar. Jangan Allah. Ya Allah. Kagak beres-beres. Kalau berarti ini kagak bisa, jangan dipaksa. Biasa-biasa aja. Rasul enggak, Rasul udah masuk. Allah udah connect tuh, kayak setung dimasuk ke situ, udah nggak ada apa-apa. Sekelas Umar bin Khattab baca, ketika kakinya kena panah mau dicabut, kata Umar jangan sekarang. Entar kalau saya sholat cabut panah saya. Kenapa? Kalau sekarang dicabut sakit, entar kalau sholat play. Ini wajahku wajah fatara samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Play itu udah kelihatan semua. Gunung, laut udah kelihatan semua, udah ke bawah. Wah, udah play. Maka dicabut panahnya nggak berasa. Kita udah sholat digigit nyamuk masih berasa. Bagaimana mau Quran? Nah, itu cerita siapa? Penceramah ya. Allah mulai cerita ya, cerita buat mendekatkan gitu. Suaminya sembahyang, ada yang ngundang untuk Allah. Assalamualaikum, salam. Abang ada kok, lagi sembahyang. Kalau sembahyang kamu main ke rumah. Di rumah ada tahlilan tuh anak habis sunat dari dokter besok berdamaiannya. Iya. Lakinya habis sembahyang keluar aja. Kata dia mau mana Pak? Kan tadi ada yang ngundang ya. Lah kamu dengar begitu sembahyang. Kelas kita bagaimana mau nikmat dong. Ini masalahnya bis sholat bukan bis sholat. Orang bilang gini, gue mau kalau di masjid udah nyaman aja. Gue mau kalau udah di masjid, asal masuk juga nyaman udah. Tapi kalau bilang, gue kalau ama masjid itu ada usaha. Kalau pakai bis sholat dengan sholat, dia sholat dulu dengan sholat diupayakan dirinya tenang, itu ada usaha. Tapi kalau bis sholat, asal dia takbir aja, connect. Rasul mengatakan, wajulah qurratu aini bis sholat, bukan bis. Kita udah bis sholat juga masih luar biasa. Yang saya cerita pas saya pernah nungguin isi waktu lahir sembahyang subuh, ikut aja jamaah kalau udah ada kita tinggal. Itu imam bacanya. Walau dia harus diikutin, cuma nyamannya Allahu ahad. Gimana kita jadi makmum juga? Allahu samad. Saya salat hatinya gini, ya Allah. Biarin enggak ada lagi kan? Sembahyang mau bertiga di rumah sakit, main subuh bertiga. Yang ini udah takbir duluan nih. Saya datang belakangan. Alhamdulillah ini ada juga jamaah saya sendiri kan di rumah sakit. Baik, imamnya baca puluh, rakaat kedua kan ketinggalan. Allahu ahad. Sedap benar. Sebenarnya jadi boro-boro mau qurratu ain, orang bacanya kita terganggu gitu. Padahal kan saya sampaikan pas sudah ngaji hikam, pas sudah ngaji fikih, makruh kita jadi makmum berpikir tentang fikihnya imam. Itu kalau di fikih mobil muhdats, wa yukrahu lil makmum, makruh bagi makmum ketika sholat itu memperhatikan ilmu fikihnya imam. Sebab kalau udah sholat itu sudah lillahi ta'ala, fokus kita ke Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibaca Al-Quran, dengarkan, perhatikan, bukan disuruh koreksi. Ngoreksinya ntar kalau ngaji tuh, mau kita Ustaz Sobri, yuk di Quran bertobat itu waktu ngaji. Kalau sudah sholat itu kita sudah berhadapan dengan Allah.
Tapi tetap aja hati kita terganggu kalau dia imam baca begitu. Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Batalin berhasil. Bagaimana mengukur itu? Nah, jadi kalau kita simpulkan yang pertama, memang tidak ada di antara kita yang ma'rifat seperti ma'rifat Rasulullah. Maka kenikmatan apapun yang kita dapatkan dalam sholat sudah luar biasa. Kenikmatan. Ketika kita ada yang menikmatkan sholat di awal waktu, ada. Maunya di awal waktu, ada. Walaupun di dalam sholatnya masih belum nikmat, tapi pemilihan waktunya bersyukurlah. Ada yang nikmatnya dengan surahnya. Gua kalau baca surah ini tuh bersyukur. Saya punya saudaraku kalau jadi imam pasti bacanya Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin. Itu kalau jadi imam sama dia tahu gua kalau baca itu enak aja mau gua sama gua. Dia merasa gua kalau baca itu udah enak aja. Luar biasa. Paling tidak saudara yang pernah jadi merasa nikmat. Warisan Nabi paling tidak pojokannya dapat tuh pojokannya. Walaupun tidak semuanya pojokannya dapat. Nah, yang kedua, boleh jadi Nabi memang bis sholat. Jadi udah masuk sholat, connect. Sementara kita masih bis sholat, masih berusaha untuk nikmat ketika sholat. Saya kira ini insya Allah nanti akan kita lanjutkan dalam bahasan yang masih dalam mata urusan Qur'an bis sholat. Sebagaimana biasa pada kali ini, kalau kita diskusikan lebih lanjut, ya pertanyaan itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati Ustaz sampaikan, kalau saya coba bercermin dengan diri saya sendiri, mungkin juga ini applicable ke jamaah yang lain. Saya ini pada saat ini mungkin kalau coba pakai makom, mungkin makom saya masih makom Quran Goib. Tapi bukan berarti saya tidak ingin juga mengalihkan. Nah, orang sebelum mengalihkannya tujuan tarikot itu bisa. Tapi yang saya perhatikan kayaknya itu tarikot itu suatu perkumpulan ya. Tarikot penuh, tarikot penuh. Sehingga kalau saya mau ke tarikot, apa saya harus ikut perkumpulan dulu mereka. Pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana sih itu cerita mengenai tarikot itu? Nah, thariqah itu sebenarnya bahasnya thariqah. Cuma karena pakai jamak muannats salim jadi thariqat itu bahasa Arabnya. Thariqah itu kalau bahasa kita adanya adalah metode. Metode kita untuk sampai kepada Allah. Di dalam thariqah itu ada namanya syariat. Salah satu metode untuk sampai kepada Allah adalah menjalankan syariat. Maka saya bilang, ada metode namanya syariat, thariqah syar'iyyah, metode syar'i yang datang dari Allah. Misalnya aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, zikirlah kalau hati Anda mau tenang. Nah, itu awalnya. Maka ada yang puasa nyaman, ada yang baca selawat nyaman, karena memang ada ayat. Ada yang sholat nyaman, ada yang sholawat nyaman, ada yang taklim nyaman. Kata Nabi, siapa yang taklim itu kan jelas mau masuk ke surga, kira-kira gitu. Maka dia mau taklim nyaman, mau ngaji, mau ngaji aja. Sebab orang man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri jalan-jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Maka salah satu mereka ke surga adalah menuntut ilmu. Nah, ada orang-orang yang ketika dia misalnya nih, ada thariqah ini thariqahnya sendiri. Ada orang-orang yang misalnya, saya misalnya pribadi pernah menjalankan sesuatu thariqah. Anggaplah misalnya puasa. Dengan puasa saya, orang menilai saya udah makrifat.
kemudian ada orang yang bertanya ke saya, oh begini cara puasa, oh begini cara nyawa, oh begini cara berdoa, oh begini, maka dibikinlah sebuah perkumpulan. Perkumpulan itu kemudian disebut dengan thariqah. Jadi bukan keharusan ada perkumpulan, bukan. Thariqah itu wabtaghu ilaihil wasilah, cari jalan lantaran menuju Allah. Makanya yang pakai zikir tuh semacam almarhum Malik subhanallah walhamdulillah. Emang disuruh di Al-Quran fasabbih bismi rabbikal ladzi, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan. Ada. Nah, ada lagi a'alim yang menggunakan muhasabah. Ada lagi abadom yang menggunakan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ada Abdul Zikri la ilaha illallah. Cuma ada orang yang ketika ngamal itu rasanya nikmat, segala macam nikmat, nyaman, segala macam. Maka kemudian orang bagaimana sih caranya? Maka muncullah sebuah ilmu, gitu kira-kira khusus buat dia. Nah, ketika orang ngamal dia bilang ini thariqah Saziliyah, ini thariqah Naqsabandiyah, ini thariqah. Dulu ada ulamanya. Kayak mazhab Syafi'i, mazhab Man. Semua kita bisa. Semua kita mau. Cuma harus istiqamah di thariqah yang dalamnya ada syariat. Tapi dari thariqah menjadi ma'rifat bukan kemauan kita. Tugas kita hanya menjalankan thariqah. Bapak yang sudah sholat di awal waktu, terusin aja. Bapak yang rajin puasa Senin Kamis, terusin aja. Bapak yang biasa zikiran setelah tahajud sampai subuh, terusin aja. Bapak yang rajin bersedekah, terusin saja. Nanti itu akan membawa diri kita sendiri. Jadi ada yang thariqah, ada yang ma'rifatnya lewat sedekah, lewat puasa, lewat. Nah, orang-orang ada yang sudah profesional tuh, kira-kira gitu. Maka ada yang berusaha untuk tahu, untuk nyari, untuk lama-lama terbentuklah sebuah perkumpulan namanya thariqah. Jadi tidak mesti perkumpulan. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau awam sih Pak, saya kira semuanya juga awam. Ini ngaji begini kan kita ngerti doang, ngamalin susah. Apa saya bilang dari awal? Saya bukan ahli tasawuf, tapi saya paling tidak pernah melihat tentang ilmu tasawuf. Apa yang disampaikan ini mungkin saya bisa paham, saya sampaikan pemahaman itu, walaupun pada teks konteks pengamalannya mungkin agak ribet juga. Agak ribet. Di sini ini kadang saya suka ngaku aja, aduh ampun ini nggak bisa. Kayak tadi, qul huwallahu ahad, tetap bahaya di kita. Kayak ini jadi imam, yang mudah. Kalau gitu ya, jadi nggak mesti masuk kalau memang bisa dengan sendirinya. Tapi kadang-kadang kita perlu guru. Itu dalam bahasa ulama sebut dengan mursyid, mengajarkan. Nah, ya. Jadi Ustaz, pemahaman secara umum, orang memisah-misahkan itu. Ada orang mengatakan dia ahli ma'rifat, dia ahli thariqah, kemudian dia ahli syariat, dia ahli akidah. Pada dasarnya kan sebenarnya merupakan metode. Nah, ketika kita ma'rifat, ketika kita thariqah, ketika kita syariat, tidak ada dua penuh akidah. Itu mungkin itu yang menurut pandangan saya ini adalah proses itu semua. Jadi kesatuan adalah rangka ma'rifat. Nah, jadi memang itulah yang tergambar di kita orang awam. Enggak begitu mestinya. Enggak begitu. Jadi semua orang enggak mesti jadi ustaz harus ma'rifat, itu enggak mesti. Allah yang pilih. Jadi ada mungkin teman-teman kita yang cuma ngamalin sedekah doang, rajin sedekah, dia mau ayah apa aja sedekah aja. Sampai kemudian dia bisa memahami bahwa jangan takut miskin, jangan takut susah. Lu sedekahin aja, kan itu diganti sama Allah. Intar dulu, lu sampai situ. Kita masih awal-awalnya, masih takut-takut. Bisa jadi itu bisa. Jadi ini thariqah itu bukan ini ahli ma'rifat, enggak. Orang-orang yang thariqahnya oke, nanti Allah dengan izin Allah dia akan naik ke hati. Orang-orang yang ahli hakikatnya oke, nanti Allah izinkan ke ma'rifat. Tugas kita mas sekarang sadidu wa qaribu. Terus mendekat kepada Allah, terus rajin beribadah kepada Allah.
Suatu saat nanti Allah izinkan sampai juga ke enggak masih kiai, masih kadang-kadang orang yang udah kayak gitu ya. Lah kadang-kadang wali-wali yang pakaian kalau tidak biasa-biasa saja, bahkan kelihatan hancur-hancur aja. Kalau orang awam mungkin nggak percaya wali-wali seperti itu. Bisa jadi. Kenapa? Karena orang kayak gitu, itu aja masalah. Cukup udah ya. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وارحمنا صدقا ولسانا ذكرا وقلبا شكرا اللهم إنا نسألك أن تسلك الأمان والأمن والإيمان بجابك والسير بلادنا إندونيسيا اللهم سلمنا وسلم على بيتنا وسلم على قريتنا وسلم على بلادنا إندونيسيا برسولنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا خلقنا من خلقك أنت